Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Dr. Yodi, selaku Wakil Dekan KAP FKKMK UGM. Kemudian di sini ada dari Koordinator Tim Pengabdian, ada Bu Pri, dan kemudian pembicara kita pada sore hari ini, yang nanti akan membawakan tentang sosialisasi bantuan dana untuk pelaksanaan KKN PPM UGM, Dr. Hanggoro Tririnonce, spesialis PA konsultan PSD, atau Dr. Hengki. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu di sore hari ini, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, ya, saya persilahkan kepada Dr. Yodi untuk bisa membuka pelaksanaan sosialisasi bantuan dana untuk pelaksanaan KKN PPM UGM. Monggo kepada Dr. Yodi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dr. Adi. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Dok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua, teman-teman semua. Ini hari-hari ini kita masih sangat disibukkan ya dengan gelombang ketiga ya, yang dipicu oleh Omikron. Jumlah kasusnya sangat tinggi. Banyak sekolah-sekolah yang tadinya PTM sekarang kembali ke daring, termasuk sekolah anak saya. Meskipun demikian bukan berarti kita menyurutkan kegiatan-kegiatan pengabdian ya, karena justru dalam kondisi seperti ini kampus semakin dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat ya. Dalam kondisi seperti ini kampus dituntut untuk lebih berkontribusi melalui pengabdian masyarakat. Nah, dalam konteks inilah hari ini kita melakukan sosialisasi hibah KKN pengabdian. Nah, skema hibah ini khusus kita rancang agar mahasiswa kita yang menjalani program KKN itu terfasilitasi untuk bisa mengembangkan program-program pengabdian yang unggul dan inovatif begitu. Dan alokasi yang kita sediakan juga lumayan, ini relatif cukup besar ya Bu Supri ya, 225 juta rupiah untuk 45 unit KKN. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh Dr. Hengki ya, dibantu Dr. Adi. Namun pada intinya kita mengusahakan agar biaya itu tidak menjadi kendala bagi mahasiswa kita untuk berinovasi dalam pengabdian. Jadi tidak terkendala untuk dapat turut mendorong kemandirian, kesehatan, kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Bu Supri, Pak Hengki, Pak Hadi, dan segenap tim Abdimas yang sudah bertahun-tahun ini mengawal pengembangan kegiatan pengabdian. Malah sebelum saya baru belajar ini pengabdian ya. Dan mengawal mengembangkan banyak hal termasuk skema hibah KKN pengabdian ini. Terima kasih juga pada semua yang telah berkenan hadir, dan insya Allah nanti juga akan turut meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program KKN pengabdian yang unggul dan inovatif. Demikian pengantar singkat dari saya. Semoga kegiatan sosialisasi serta rangkaian pelaksanaan hibah KKN pengabdian tahun 2022 ini berjalan dengan lancar. Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli serabi, pengabdian KKN semakin maju, masyarakat semakin sehat dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Trademarknya pantunnya ya, Dr. Yodi. Bisanya itu. Saya mau balas tapi lupa, belum mempersiapkan. Lain kali masih banyak kok. Masih banyak, betul. Ya, terima kasih Dr. Yodi yang sudah membuka acara pada sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Hengki, Dr. Hanggoro Tririnonce, spesialis PA konsultan PSD. Ini beliau kiprahnya sangat banyak ya di FK, baik di bidang akademik, seperti misalnya menjadi ketua program studi PPD 1 patologi anatomi, juga menjadi anggota sub KKN tim rotasi klinik ya. Kemudian di pengabdian juga menjadi task force KKN PPN UGM, dan juga membantu dalam mengelola jurnal ya, associate editor di jurnal Community of Empowerment for Health JECO MPH, dan juga editor in chief di Indonesian Journal of Community Engagement atau JPKM, dan juga mengelola beberapa sosial media yang memang
ini ya, maksudnya tidak hanya satu, tapi ini cukup banyak, dari mulai belajar patologi di Instagram, Facebook, website, dan juga YouTube ya. Mungkin bisa dilihat kalau misalnya tertarik untuk materi-materi yang terkait dengan patologi anatomi, monggo sosmednya Dr. Hengki ini dikunjungi. Ya, tanpa menunggu waktu lagi, monggo Dr. Hengki akan menyampaikan tentang sosialisasi bantuan dana untuk pelaksanaan KKM PPM UGM. Kepada Dr. Hengki, dipersilakan. Terima kasih Dokter Adi atas pengantarnya yang sangat komplit ya. Ini sebenarnya saya juga ingin membalas pengantar seperti itu, tetapi ini posisinya karena saya sebagai pembicara, besok lain kali deh kalau saya jadi moderator ya. Mau membalas pantunya Dokter Yodi juga belum mempersiapkan, jadi lain kali. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian ya, ini yang hadir di sini selain para dosen juga memang teman-teman mahasiswa dari GISI, PSIK maupun dari pendidikan dokter ya, yang akan menjalani KKN PPM tahun 2022. Program ini sebenarnya tidak hanya diberikan pada tahun ini saja, tapi pada tahun-tahun sebelumnya sudah ya. Dan karena antusiasme dan juga perhatian FKKMK terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, maka program ini diteruskan lagi ya di tahun 2022 dan nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya ya. Dan besarannya juga tidak semakin berkurang ya, tapi justru semakin bertambah ya, karena ini terserap cukup banyak di tahun lalu, kemudian kita tingkatkan lagi. Nah, harapan kami supaya adik-adik nanti waktu menjalankan KKN itu tidak usah repot-repot nyari sponsor, tidak usah repot-repot nyari ke mana lagi, sudah disediakan oleh KKMK UGM ya, selain dana yang diberikan oleh DPKM ya. Jadi DPKM itu akan memberikan bantuan dana 5 juta rupiah pada setiap unit KKN PPM. Nah, tetapi dengan adanya program ini teman-teman akan mendapatkan dana 5 juta tambahan lagi. Jadi dalam pelaksanaan KKN nanti akan tersedia dana 10 juta. Nanti peruntukannya untuk apa? Nanti akan kita simak pada penjelasan berikut dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya. Yang perlu saya tekankan dulu pada pendahuluan ya, pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini adalah kegiatan terencana dari Sivitas FKKMK dalam membangun peradaban masyarakat secara berkesinambungan, berbasis kepakaran individu atau kelompok menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kegiatan terencana ya, dan juga berkesinambungan. Oleh karena itu harapan kami nanti program-program KKN yang teman-teman jalankan itu berkesinambungan, bukan yang sifatnya hit and run. Ya, nah kalau saya lihat memang kan DPKM UGM itu mempunyai lokasi KKN binaan yang jumlahnya puluhan dan tersebar ke 34 provinsi di Indonesia. Dan sifat dari KKN ini tidak mungkin kok cuma dilaksanakan dalam 1 semester saja atau 1 tahun saja, tetapi paling tidak 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Dan nanti teman-teman dapat lokasi di mana teman-teman semoga bisa meneruskan program-program KKN sebelumnya ya. Nah, itu yang jadi harapan kami. Jadi tidak cuma hit and run programnya, tetapi bisa berkesinambungan. Ya, ini kami ambil dari definisi pengabdian kepada masyarakat di roadmap FKKMK UGM ya, roadmap pengabdian FKKMK UGM. Nah, KKN PPM UGM atau kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat UGM adalah salah satu bentuk PKM, di mana teman-teman nanti terlibat sebagai salah satu anggota tim ya. Karena ini kegiatannya multidisiplin, nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas lain. Nah,
Kelebihan dari KKN adalah dibandingkan dengan CFH-CIPE, teman-teman hanya berinteraksi dengan mahasiswa yang dari kesehatan saja, dari klaster kesehatan. Nah, di KKN PPM nanti teman-teman akan bertemu dari seluruh fakultas di UGM ya. Bisa ketemu orang filsafat, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dituntut untuk bekerja sama lebih luas lagi ya. Kemudian FK-KMK UGM memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan KKN PPM UGM seperti yang saya sampaikan. Nanti silahkan teman-teman follow ini dulu ya. Wah, ini syaratnya adalah follow ini dulu. Instagram pengabdian FK-KMK UGM ya, terus like salah satu postingan ya. Itu di situ ada postingannya. Postingannya tentang bantuan dana KKN PPM UGM total 225 juta untuk 45 unit KKN PPM UGM ya. Nah, syarat-syaratnya juga sudah tertulis di situ. Saya cuma menyampaikan apa yang ada di situ ya. Jadi dilihat di IG bisa nih. Nah, ketentuan umumnya seperti yang tertulis di postingan IG tersebut, pengusul adalah mahasiswa yang akan mengikuti KKN PPM UGM pada tahun 2022. Ya, ini boleh periode 1, boleh periode 2, 3, atau 4, antar semester, atau bencana. Ya. Kita tidak mengharapkan ada KKN bencana, karena KKN bencana ini sifatnya memang insidental ketika terjadi bencana ya. Nah, tetapi nanti kalau ada, teman-teman bisa mengajukan ini. Kemarin yang KKN bencana yang di Semeru itu dapat ya. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti memanfaatkan, terus kemudian mencantumkan nama anggota tim KKN yang berasal dari FK-KMK UGM. Minimal cuma 1 mahasiswa saja. Jadi kalau misalnya di unit teman-teman cuma Anda sendirian, ya itu sangat mungkin ya. Teman-teman PSIK Gizi itu seringkali dalam 1 unit kesehatannya cuma seorang diri. Nah, itu silakan, boleh aja mengajukan proposal ya. Nah, tetapi proposal bantuan dana harus disetujui oleh DPL. DPL harus tahu ya, dosen pembimbing lapangan teman-teman, dan DPL ini dapat berasal dari luar FK-KMK UGM. Saya yakin tidak semua teman-teman yang ada di sini nanti akan dapat DPL dari FK-KMK. DPL dari FK-KMK ini sangat terbatas gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mungkin akan dapat DPL yang dari luar FK-KMK UGM, itu silahkan saja nanti bisa juga mengajukan ya. Nah, kemudian proposal ditulis sesuai format, dikirimkan via web pengabdian. Nah, nanti teman-teman lihat ya, web kami pengabdian.fk.ugm.ac.id ya. Pada minggu kedua sampai keempat. Ini mengapa demikian nanti saya terangkan ke belakang, di belakang ya. Nah, biaya yang diajukan maksimal 5 juta rupiah dan digunakan untuk membiayai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Ya, jadi nanti kegiatan-kegiatannya itu berkaitan dengan kesehatan. Nanti akan saya contohkan beberapa program yang bisa teman-teman lakukan. Nah, format proposalnya saya kira gampang sekali ya. Ini cuma halaman sampul, kemudian ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ini disahkan oleh Kormanit dan DPL. Kemudian pendahuluan, deskripsi program kerja, jadwal pelaksanaannya kapan, kemudian rencana anggaran biayanya berapa, dan juga lampiran. Lampiran ini berisi halaman muka tabungan Kormanit. Jadi kalau teman-teman akan mengikuti KKN PPM, kan ada yang jadi Kormanit ya, koordinator unit. Nah, itu kan diminta untuk buat tabungan ya, BNI biasanya, tabungan BNI. Nah, itu nanti yang dicantumkan dalam lampiran proposal supaya nanti tim pengabdian tahu transfernya mau kemana gitu ya. Nah, kemudian laporan kegiatannya seperti apa? Laporan bantuan dana disusun sesuai format dan dikirimkan maksimal seminggu setelah penarikan melalui web pengabdian. Nah, ini laporannya nanti diunggah di website pengabdian. Jadi teman-teman tinggal download dari situ aja formatnya seperti apa ya. Kontennya, judul programnya apa. Nah, yang paling penting sekarang gini, ini laporannya cuma sederhana ya. Buat artikel saja, artikel singkat terkait program utama KKN di bidang kesehatan yang dilakukan, yang mencakup 5W1H. Ya, 5W1H itu
what, where, why, when, who gitu ya. Terus kemudian hanya itu how. Cukup 300 sampai 500 kata saja. Jadi nanti formatnya kayak artikel populer ya. Kemudian dilampiri dengan foto kegiatan minimal 5 dan bukan berupa foto selfie ya atau wifi. Nah, itu jangan. Jadi modelnya jangan yang foto-foto selfie gitu, mejeng gitu ya, foto dengan Bapak Bupati. Bukan yang seperti itu yang kita harapkan, tetapi foto-foto yang menampilkan pelaksanaan kegiatan. Ya, akan lebih bagus kalau yang modelnya candid-candid ya. Oke, kemudian video apabila ada dan output yang lain ya nanti saya paparkan di belakang. Kemudian laporan penggunaan dananya. Ini tentu saja dilampiri dengan kwitansi. Sebenarnya teman-teman akan sangat gampang karena di format laporan untuk KKN PPM itu juga diminta untuk melampirkan kwitansi, wujudnya di scan gitu. Atau kalau apa ya namanya screenshot juga bisa. Kalau misalnya kwitansinya itu bayar GoPay ya dan lain sebagainya itu bisa. Nah itu tinggal nanti dari situ dipindah ke laporan yang untuk FKKMK. Nah, gambaran program KKN PPM UGM secara daring dan luring yang teman-teman bisa lakukan akan saya sampaikan di sini ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman kami pribadi ya selama bimbing KKN mulai dari 2015 sampai 2021 ya. Insya Allah ini saya nggak pernah absen ya. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Nah ini nanti akan saya paparkan kira-kira teman-teman bisa melakukan apa. Orang di bidang kesehatan itu kalau melakukan KKN apa sih yang bisa dilakukan? Kita lihat ya. Nah, nanti teman-teman waktu KKN akan dibagi menjadi unit-unit seperti ini. Nanti maksimal jumlah anggotanya itu 30 orang ya. Dan dibimbing oleh seorang DPL. Wilayahnya ini berbasis desa, melingkupi paling luas sampai dengan batas wilayah kecamatan. Jadi teman-teman tidak akan punya wilayah kerja seprovinsi gitu enggak ya, tetapi maksimal kecamatan ya. Nah, nanti di tiap unit itu ada subunit yang mungkin nanti akan membawai satu desa seperti ini ya. Jadi nanti satu subunit mungkin ada yang anggotanya 6, ada yang anggotanya 7 atau 8 ya tergantung jumlah anggota unitnya. Nah, jadwal pelaksanaan KKN itu sekarang ya ini sudah dipersingkat ya, dulu lebih lama ya. Saat ini itu 50 hari ya, 50 hari terdiri atas minggu ke-1 sampai minggu ke-8 ya sebenarnya ya. Tapi nanti yang itu dalam rangka ngupload gitu yang terakhir ya. Nah, minggu pertama nanti persiapan ini ya, LRK. LRK itu laporan rencana kegiatan ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengobservasi ya, mengobservasi lingkungan, kenalan sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, terus sambil ngobrol ke ibu-ibu PKK gitu ya. Kira-kira masalah yang dialami itu apa gitu ya, sehingga teman-teman bisa memperkirakan kira-kira program yang cocok ini gitu. Oh, ini pasti nanti programnya bisa jalan, kemudian berkelanjutan gitu ya. Nah, selama minggu ke-1 observasi dan juga penyusunan LRK tadi ya. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Di antara ini itu tuh pelaksanaan kegiatan ya, pelaksanaan kegiatan. Nah, makanya tadi untuk pengusulan bantuan dana itu diusahakan di ini ya, di antara minggu ke-2 sampai ke-4 ini. Ya, karena di minggu pertama masih nyusun ya. Nyusun kira-kira programnya seperti apa. Nah, nanti kan bisa dituangkan ke dalam proposal nih program-programnya ya. Nah, makanya nanti kami harapkan sudah dikirimkan pada minggu ke-2 sampai minggu ke-4. Tentu semakin cepat semakin baik ya. Jadi nanti kami juga memprosesnya apa ya pencairan dana itu
lebih cepat. Oke. Nah, program ini disusun berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat ya, pemuka wilayah dan stakeholder di situ, key person siapa saja ya, mungkin bisa pemerintah daerah ya, serta arahan dari DPL. Jam kerja efektif mahasiswa untuk KKN itu adalah 288 jam. Ini sama dengan ini ya, 3 SKS, kan nilainya 3 SKS ya, kali 6 jam kerja per hari, kali 16 tatap muka, itu kira-kira segitu. Ya, kalau KKN bencana lebih ya, kerjanya lebih banyak lagi ya, karena KKN bencana itu 25 hari, 288 jam ini dimampatkan dalam 25 hari. Sehingga teman-teman yang KKN bencana itu malam pun bekerja mereka. Ya, untuk memenuhi 288 jam. Tetapi ya mereka untung selesainya cepat, cuma 25 hari. Dan pengalamannya umumnya luar biasa. Nah, program kerja dapat dilaksanakan sejak tanggal penerjunan sampai dengan tanggal penarikan ya. Nah, di minggu ke-7 nanti ada pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan. Ini responsi ya. Ini responsi ini biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, oke, kegiatannya seperti apa? Ini zaman masih luring ya. Nah, zaman masih luring. Waktu itu saya membimbing KKN di Seram Utara Barat ya. Ini mungkin teman-teman kenal wajah-wajahnya di sini. Ini ada Mas Fadil ya. Mas Fadil yang wajahnya kayak Sahrukan ini ya. Terkenal banget, disukai ibu-ibu ya nih ya. Oke, nah itu kita memang terjun langsung ke sana. Dulu permasalahannya adalah di sana kan pengembangan wisata ya. Nah, KKN ini mengemas bagaimana mengembangkan wisata yang sehat di sana ya. Oke, ini dulu teman-teman KKN dari kedokteran ini terus tiba-tiba bisa membuat ayunan di tengah laut ya. Ini. Bikin ayunan di tengah laut. Ya, ini sebenarnya sedang melakukan apa namanya pembuatan peta ya, infografis Pulau 7 ya. Nah, kayaknya pengen tapi ini sebenarnya bekerja ya. Ya kalau ini memang selfie ya. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh Mas Wiku ya. Mas Wiku juga di Seram Utara Barat bareng tim tadi ya. Nah, ini melakukan sosialisasi PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat di salah satu SD di sana di Seram Utara Barat ya. Kemudian ini KKN bencana di Lampung ya, waktu itu terjadi tsunami kan. Nah, terus kemudian waktu itu waktu awal-awal tsunami itu masih banyak sekali puing-puing sampah berserakan ya. Nah, ini Mbak Helena dan kawan-kawan ini angkatan 2014 ya Mbak Helena ya. Nah, itu melakukan bersih pantai bersama anak-anak ya. Oke, terus kalau yang ini pendampingan anak-anak korban tsunami tadi ya. Oke, nah ini proses pembuatan ayunan di tengah pantai ya, ini di tengah laut ya. Ya, ini luar biasa effortnya memberdirikan kayu kayak gini itu perlu teknik tinggi ya, masuk ke laut. Nah, ini tadi sedang melakukan pemetaan ya pakai drone. Kebetulan ini ada tim dari geografi sehingga dia bisa memetakan pulau-pulau yang ada di situ, akses kapalnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalau yang luring. Nah, kemudian ini juga output dari yang luring ya. Nah, ini output yang bisa kita buat ya. Itu bisa berupa video. Ini Mbak Kamila Muyasoroh, ini KKN-nya di Kroya Cilacap. Beliau mengangkat tema pencegahan stunting ya, pencegahan stunting, dan beliau berhasil mempresentasikan di konferensi internasional ya. Ini beliau membuat video namanya Healthing Epigenesis, a holistic approach to eliminate stunting beyond discipline, generation, and gender. Coba nanti silahkan aja cari YouTube-nya Kamila Muyasoroh gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu video ini. Oke, kemudian ini video yang sangat terkenal ya dari teman-teman KKN Biak tahun 2018.
yang disampaikan oleh Mas Menteri ya waktu launching kegiatan Kampus Merdeka ya. Oke, kemudian ini fotonya Mas Wiku lagi ya. Ini kita jadikan cover majalah Journal of Community Empowerment for Health ya. Ini salah satu board editornya adalah Dr. Adi ya. Oke, ini Kak Siska ya, angkatan 2013. Beliau KKN bencana di Papua ya, di Asmat. Oke, kalau ini Kak Deborah ya, 2013 juga. Nah, kunci sukses KKN menurut saya ya, menurut saya ini jadi bukan menurut literatur ya, hanya berdasarkan pengalaman saya saja selama memimpin KKN adalah 5I ya. Ini karena saya nggak menemukan yang depannya apa ya, udah I-nya aja yang disamakan ya. Ikhlas mengabdi ya. Teman-teman kalau ikhlas nanti insya Allah yang lain-lainnya ngikuti ya. Nah, ini tentu didasari oleh rasa empati kita, teman-teman dari kedokteran, dari PSIK, dari gizi tentu punya empati yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, sehingga nanti ujung-ujungnya teman-teman akan mengabdi dengan ikhlas ya. Kemudian tertib administrasi ini penting sekali ya. Jadi nanti kalau KKN begitu administrasinya beres, maka nilai itu akan beres dengan cepat. Tetapi kalau administrasinya tidak beres, maka nilai juga keluar terseok-seok ya, telat-telat ya. Kemudian harus cepat beradaptasi ya. Adaptasi ini tidak hanya faktor lingkungan, cuaca ya yang secara fisik ya, tetapi juga adaptasi dengan teman-teman baru dari lintas fakultas. Kemudian adaptasi terhadap budaya sekitar itu penting sekali, baik luring maupun daring ya. Kemudian cerdas berkolaborasi. Siapa sih orang-orang yang bisa kita ajak berkolaborasi nih? Nah, ini kita juga harus pintar-pintar ya. Kemudian mampu berinovasi ya. Nah, ini contoh-contoh program waktu pelaksanaan KKN daring. Dulu itu pernah ada yang meremehkan KKN daring terus dapatnya apa gitu. Oh, dapatnya banyak gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan saat KKN daring ya. Ini yang di sini ini adalah di awal-awal pandemi dulu masih dibutuhkan banyak face shield gitu ya. Nah, waktu itu ruangan DPKM itu disulap jadi pabrik face shield ya. Ini cuma di ruang pertemuan, di situ ada 3D mesin 3D printer ya. Terus buat face shield, kemudian edukasi-edukasi ya cukup banyak menjaga kesehatan mental di era pandemi COVID. Kemudian ada edukasi pencegahan COVID ya. Ini bersama RSA ya, lewat Instagram ya. Kemudian buat antiseptik ya, dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Nah, teman-teman bisa intip deh, yang luring kegiatannya kayak apa saja. Nah, lihat saja Instagramnya Hello Selo. Selo ini Selo Martani ya. Nah, 2020, kemudian Pengabdi Wayang Windu. Ini dari Pangalengan ya. Dulu saya pernah ke sana ke Pangalengan, daerah Jawa Barat, tempat syuting Pengabdi Setan ya. Terus kemudian ada KKN Mandalika. KKN Mandalika ini di Mandalika ya. Wah, ini kalau pas dapat KKN Mandalika asik ya, bisa ikut nonton MotoGP. Oke, nanti silahkan diintip saja. Ini isinya macam-macam ya. Ada podcast, ada video, ada poster edukasi ya. Macam-macam banget. Nah, kemudian saya akan memaparkan saja secara singkat hasil KKN PPM UGM Kota Gede periode 3 tahun 2021. Ini Mas Fandi dan kawan-kawan ya. Ada Mbak Amira, ada Mbak Cynthia ya, Mas Joshua ya. Mahasiswanya seberapa? Mahasiswanya jumlahnya 20. Tadi saya bilang dalam satu unit itu dibagi ke subunit ini ya. Nah, kebetulan waktu itu dibagi ke subunit Purbayan, Rejowinangun, dan Pringgan. Lokasinya adalah di Kota Gede. Apa yang bisa mereka hasilkan luar biasa ya. Ini jumlahnya cuma 20 kan, tetapi outputnya leaflet ada 5, bukunya ada 1, buku saku ada 12, infografis ada 12, poster 28, video 14 ya, dan lain-lainnya sebenarnya masih banyak ya. Nah, teman-teman bisa melakukan apa sih ini dalam
satu unit, ya misalnya ya, unit Purbayan melakukan membantu vaksinasi dan program Zero TB. Kebetulan ini di Puskesmas sedang menggalakkan kegiatan Zero TB, nah teman-teman ikut bantu. Kemudian cetak kartu vaksin. Nah ini untuk orang-orang tua yang tidak bisa apa ya, punya kemampuan untuk bawa apa namanya, bawa laptop menunjukkan ke petugas ya, karena memang nggak punya HP ya, mereka butuh cetak kartu vaksin, kita bantu ya. Kemudian pelatihan Karang Taruna ini terkait dengan kebencanaan ya. Kemudian edukasi hipertensi dan diabetes ke kelompok senam Waludiman ya, ini Prolanis. Kemudian tutor anak sekolah terdampak pandemi ya. Program pelatihan perangkat lunak. Kemudian banyak sekali output berupa booklet, poster, leaflet, video, infografis ini terkait dengan edukasi-edukasi yang dilakukan. Nah, untuk subunit Rejo Winangun ini hampir sama ya, tetapi program unggulan mereka karena ini banyak di apa ya, diisi oleh teman-teman dari ekonomi ya, maka fokusnya adalah pengembangan UMKM. Nah, temanya atau kegiatan yang dilakukan ini terkait dengan pengemasan dan juga penjualan digital, penyuluhan terkait pinjaman dana online ini bahaya sekali ya. Kalau ada yang terjebak ojol nih, kok ojol, apa pinjol, pinjol ya, pinjol dan juga scamming ya. Kemudian penyuluhan kader kesehatan terkait pola asuh anak di masa pandemi. Nah ini yang perenggan seperti apa yang dilakukan ya. Ini edukasi utamanya ke pengrajin-pengrajin perak. Nah, pengrajin perak di sana cukup banyak di Penggan sehingga teman-teman berfokus ke situ ya. Oke, ini subunit 1. Ini tadi program cetak kartu vaksin, kemudian pelatihan Karang Taruna ya. Nah, ini dilakukan semi online ya. Jadi sebagian itu luring, yang lainnya daring ya. Nah, seperti itu bisa teman-teman lakukan, bisa lewat platform Zoom maupun platform YouTube ya. Teman-teman tentu lebih ahli daripada saya ya. Bisa banget menyelenggarakan hal seperti itu. Kemudian edukasi terkait hipertensi dan diabetes ke kelompok senam ini dilakukan saat Bapak Ibu itu memang melakukan senam di sana ya. Kemudian ada tutor anak sekolah terdampak pandemi, ini ada yang ngajar bahasa Inggris, ada yang ngajar matematika, ada yang ngajar biologi ya, terkait ya, tergantung dari kebutuhan anak-anak di situ ya. Kemudian program pelatihan perangkat lunak kepada warga Purbayan ya. Oke, ini output yang dihasilkan oleh teman-teman subunit 1 ya. Banyak sekali. Ya bisa berupa buklet ya. Buklet new normal, buklet COVID-19 untuk anak usia dini ya. Kemudian poster, oh ini keliru ini ya. Mencegah sakit harusnya. Poster mencegah sakit saat bekerja. Kemudian cara membuang sampah masker sekali pakai. Macam-macam ya, teman-teman bisa membuat media edukasi seperti ini tergantung kebutuhan dari masyarakat ya. Oke, kemudian subunit 2 ini Mbak Amira ya. Teman-teman mungkin kenal ya. Nah, ini menyerahkan buklet new normal ke kepala puskesmas. Kemudian ada pembuatan poster pentingnya vaksinasi, ini ditempelkan di puskesmas, ditempelkan di tempat-tempat umum ya, supaya warga mau melaksanakan vaksinasi. Ini yang tadi ya, penyuluhan tentang peminjaman dana online tadi dan scamming, pembagian hand sanitizer ya. Jadi teman-teman bagikan gitu itu juga sudah termasuk pengabdian. Meskipun kalau kita cuma ngasih gitu biasanya secara apa ya, keberlanjutannya itu kurang. Oke, ini penyuluhan UMKM tentang pembuatan kemasan menarik dan cara memulai penjualan digital. Nah, teman-teman besok kalau ngirimkan foto, itu coba yang kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini kan menunjukkan kegiatannya. Ini juga ya. Ini kan juga. Bukan yang gini-gini.
Nah, kalau ini kan foto selfie, wifi ya, wifi, nah, wifi ya. Seperti ini, bareng-bareng terus gini ya. Ini juga kan, tapi orang tuh nggak ngerti ini ngapain. Nah, tetapi kalau ini, nah ini bagus gitu ya. Oke, oke. Ini tadi subunit 2. Nah, ini outputnya juga ya. Ini waktu itu kita juga menyelenggarakan seminar online ya. Seminar online kebetulan bekerja sama dengan angkatan kami, angkatan 2000. Terus kemudian kita siarkan secara live streaming YouTube gitu ya. Dan full door prize ya. Door prize-nya lumayan ini waktu itu ada ini ya. Paket GoPay ya, pulsa ya. Oke. Kemudian edukasi-edukasi yang dilakukan lewat poster, leaflet, dan lain sebagainya banyak juga. Dan teman-teman di subunit 2 ini outputnya banyak video ya. Teman-teman bisa melihat nanti di YouTube ya. Di post di situ ada 14 video ya. Oke, kemudian subunit 3 ini kegiatannya hampir mirip dengan yang teman-teman yang lain, cuma mereka fokus ke ini ya di pengrajin perak ya. Nah, ini pengrajin perak di sana banyak. Kemudian teman-teman melakukan penyuluhan ke mereka. Oke, ini outputnya cukup banyak ya. Ada yang dari luar FKKMK ini membuat panduan praktis damber ya, budidaya ikan dalam ember ya. Nah, terus kemudian ada buku saku penggunaan toga, aquaponik. Nah, ini teman-teman juga bisa terlibat di sini. Teman-teman bisa memberikan masukan ya. Lele itu enaknya diolah jadi makanan sehat yang seperti apa sih? Nah, itu kan bisa ya. Atau keamanan dalam menyantap lele gitu ya. Harusnya olahannya itu seperti apa? Kalau dimakan mentah boleh enggak? Ya, kayak gitu-gitu. Atau nilai gizinya gitu bisa. Teman-teman terlibat juga di kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari klaster yang lain gitu ya. Nah, ini testimoni dari warga ya. Waktu itu kami ketemu waktu penarikan KKN ya. Kemudian dari Kepala Puskesmas ini menyatakan program KKN sangat membantu pihak Puskesmas dan warga sekitar ya. Nah, unit YO 167 ini tadi unit tadi datang pada saat Kecamatan Kota Gede sedang gencar melakukan vaksinasi kepada warga. Nah, tim KKN ini telah membantu pelaksanaan 10 vaksinasi massal selama periode KKN ya di Kementerian dan Puskesmas. Nah, ini Mbak Amira sedang saya minta untuk menulis abstrak ya untuk dipresentasikan di Toward Unity for Health tahun 2022 ya. Nanti semoga bisa dipresentasikan. Kemudian tim KKN unit Kota Gede ini sangat aktif dalam melaksanakan program. Setiap hari ada program yang dijalankan dari kelompok mahasiswa yang berbeda ya. Karena kan sifatnya multidisipliner ya, bisa gantian ya. Koordinasi tim KKN dengan pihak Kementerian, namanya sekarang Kementerian ya, Kementerian Kota Gede, Kelurahan dan Puskesmas sangat baik. Bersedia menerima input juga tim KKN ya. Dan pihak Puskesmas mengapresiasi dibuatnya grup WA untuk koordinasi. Oke, ini foto-foto yang tidak baik kalau dikirimkan untuk artikel ya, tetapi ini akan sangat baik untuk dijadikan kenangan ya. Oke. Ini foto-foto kami waktu melaksanakan vaksinasi massal ya. Jadi targetnya setiap kali vaksinasi massal itu 1.000 orang ya. Jadi 10 kali ya kalikan aja. Berarti 10.000 orang walaupun ya tidak semua program itu bisa datang 1.000 full ya. Oke. Nah, terima kasih ya. Oke, monggo silahkan subscribe belajar patologi ya. Dengan subscribe di situ berarti Anda mendukung dosen FKKMK UGM menjadi YouTuber ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah cukup lengkap tadi dijelaskan tentang bagaimana sih cara untuk pengajuan dana KKN PPM ya yang berasal dari FKKMK UGM, dan juga tadi satu paket ya dengan dijelaskan proses
prosedur KKN-nya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya boleh ya, Dokter Hengki kalau ada yang mau tanya ya, Tentu, monggo. tentu. Dipersilakan siapa yang mau bertanya bisa menuliskan di chat atau bisa saja langsung mengajukan pertanyaan. Monggo dipersilakan. Izin bertanya, Dok. Ya, Monggo, monggo. ya langsung saja dari siapa dan Dari ya. Kepnante mahasiswa RPL PSIK ya, Dok. Oh ya, Monggo, monggo. Kita silakan. kan ini izin belajar, jadi kalau sekolahnya kan di luar jam kerja, pagi masih kerja. Nanti untuk proses KKN-nya bagaimana ya, Dok, untuk memenuhi 288 jam tersebut, 228 jam tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Dokter. Ini program apa tadi? Mohon maaf. Program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi yang kerja di Sakito, terus melanjutkan S1, Dokter. Kuliahnya kan sore di luar jam kerja, itu nanti kita gimana ya untuk memenuhi jam tersebut. Terima kasih. Memang ada program KKN sih kalau yang itu ya. Iya, Dok, dimasukkan KKN. Oh iya, ini kalau pas masa KKN itu sebenarnya sudah tidak ada kuliah-kuliah. Iya, tapi kita masih terbebani kerja di rumah sakit, Dokter. Oh, gitu. Kalau yang sepanjang sepengetahuan saya ya, itu nanti gini. Jadi kan sudah tidak ada kuliah-kuliah kalau yang ikut KKN. Karena itu memang tidak diperbolehkan nyambi dengan kuliah-kuliah yang lain. Nah, nanti mungkin bisa diatur nanti apa namanya? Kan lokasinya biasanya juga dipilih yang di DIY ya. Oh, baik, Dokter. Pilih yang di DIY dan seharusnya sih itu ada aturan bahwa harus stay di sana. Jadi mestinya kalau yang kalau yang luring ya, tapi kalau yang online itu jelas bisa sekali kok, Bu. Oh, Jadi ngitungnya bahkan gini, kita diskusi itu jadi program gitu loh. Jadi misalnya, oh ini perencanaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan besok Minggu misalnya. Terus kita mengadakan rapat selama 2 jam sekarang gitu ya. Nah itu sudah bisa dihitung sebagai kegiatan. Kegiatannya mau malam, mau sore, mau habis subuh ya monggo, nggak apa-apa, nggak masalah, itu bisa. Nanti itu akan Ibu tulis di logbook. Jadi logbooknya itu online ya, sekarang online. Logbooknya itu nanti ada nulis hari ini kegiatannya apa gitu. Kemudian presensinya juga online, Bu. Jadi tidak masalah saya kira untuk memenuhi program 288 jam itu pasti bisa. Apalagi yang online gampang sekali. Ya. Ya, ini baru angkatan pertama RPL yang ikut KKN atau sebelumnya sudah ada, Bu? Baru angkatan pertama ini, Dok. Oh ya. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan prodi juga ya. Mungkin bisa dipilihkan KKN-KKN yang memang mungkin di terus lebih banyak daring gitu ya. Mungkin itu bisa jadi alternatif pilihan menurut saya. Program KKN-nya kapan sih, Bu? Ini kayaknya yang Juli Agustus apa ya, Dok? Terus kemarin kok weekend gitu, apa memungkinkan ya, Dok ya? Oh, kalau KKN justru malah weekend banyak, Bu. Jadi iya, maksudnya kita cuma atau tiap hari begitu. Oh, tiap hari. Kalau KKN dari DPKM ya, itu pasti tiap hari. Tiap hari selama 50 hari tadi. 50 hari gitu ya. Nah, nanti kan kegiatan itu kan bisa Bapak Ibu atur sendiri ya. Tapi ini nanti mohon didiskusikan dengan prodi. Ini saya juga baru dengar ini ada kayak gini dari teman-teman PSIK ya. Nah, itu apakah nanti difasilitasi. Nanti pelaksanaannya seperti apa? Saya kira itu teman-teman dari prodi pasti sudah berkomunikasi dengan DPKM karena kan itu mahasiswa spesial gitu.
mahasiswa spesial yang masih harus ada kewajiban di rumah sakit gitu kan. Nah, nanti jadwalnya seperti apa pasti dikomunikasikan. Deh, cuma sepanjang yang saya alami selama bimbing yang luring maupun yang daring ya, itu kegiatan itu jadi sangat fleksibel gitu. Misalnya penyuluhan malam hari jam 8, jam 9 itu ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang warga itu justru malah adanya waktu itu malam misalnya. Nah, itu yang boleh dilakukan. Nanti terakumulasi 28 jam itu gampang banget. Kayak misalnya teman-teman yang KKN Prenggan kemarin itu ada yang malah sampai 300 lebih. Jadi biasanya malah kelebihan jam. Jadi sudah terpenuhi 28 jamnya itu. Gitu. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Oh iya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ini ada yang bertanya di chat. Oh iya. Akan direkod dan akan di-share, di-upload di YouTube enggak? Kita pengabdian udah ada YouTube belum? Ada belum ya? Punya. Udah. Ya, udah. Nanti di-upload nggak masalah saya. Ya, kan udah ada rekamannya, oke. Ya, YouTuber di-upload kan malah senang. Oke, monggo silakan ada yang mau bertanya lagi, terutama yang kaitannya dengan ini ya, apa namanya, tentang pendanaan KKN PPM yang dengan tema kesehatan ya tentunya. Ya. Ini saya Dokter Nurhadi. J, silakan. Ya, saya Sarman Dok dari Prodi Kedokteran Dok. Oh iya. Ya. Saya ini Pak Sarman. mau mewakili teman-teman ini Dok. Ya. Siap. Dari mahasiswa. Kalau kemarin yang sudah sosialisasi dengan Dokter Hengki, saya kira udah beberapa sudah ada yang tahu gitu ya. Ya. Mungkin ini nanti untuk yang KKN periode antar semester ini yang Juli Agustus ini rupanya belum ada bayangan sih kayaknya. Jadi sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud pengajuan dana di sini, misalnya proposalnya bentuknya kayak apa, terus ditujukan ke siapa, harus ditandatangani siapa gitu. Jadi perinciannya seperti apa, seperti itu biar ada bayangan gitu. Dari teman-teman ini kayaknya belum ada bayangannya ini. Jadi Pak Sarman, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, saya slideshow ya. Tadi biar apa ini? Apa harus ditandatangani siapa gitu? Kalau dengan DPL orang luar non FK bagaimana gitu maksudnya? Ini saya jelaskan sekali lagi Pak Sarman ya. Untuk ketentuannya nanti teman-teman silakan bisa dilihat di Instagramnya Pengabdian FKKMK UGM. Jadi lihat di sini nih. Ya, nanti ada sosialisasi terkait bantuan dana KKN. Nah, syaratnya cuma gampang. Ya, jadi pengusul adalah mahasiswa yang akan mengikuti KKN PPM UGM tahun 2022. Jadi mau periode 1, 2, 3, 4, 5 antar semester bencana monggo. Ya. Jadi semuanya bisa. Kemudian mencantumkan nama anggota tim KKN yang berasal dari FKKMK UGM. Ini hanya minimal 1. Jadi kalau misalnya ada anggota yang dari FKKMK cuma 1, silahkan, itu diperbolehkan. 2 juga boleh, 3 ya boleh. 4 ya boleh, monggo. Kemudian proposal bantuan dana ini disetujui oleh dosen pembimbing lapangan teman-teman masing-masing. Tidak harus berasal dari FKKMK UGM. Jadi kayak yang kemarin sudah kami berikan, itu dosen pembimbingnya dari teknik, ya Bu Nares. Terus kemudian Pak Azhar, ya itu dari luar FKKMK semua. Nah, itu enggak masalah. Jadi bisa begitu Pak Sarman. Kemudian proposal ditulis sesuai format. Nah, ini sudah ada di web ya. Silakan nanti teman-teman lihat yang di web seperti apa. Diajukan via web juga pada minggu ke-2 sampai ke-4 pelaksanaan KKN PPM. Nah, dananya sebesar ini 5 juta ya, 5 juta rupiah. Ini maksimal. Kemudian digunakan untuk membiayai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Gitu. Nah, kalau sistematikanya sebenarnya tinggal aja, download template-nya itu sudah ada. Nanti tinggal diisi. Nanti isinya ini format proposalnya Pak Sarman. Jadi ringkas saja.
Ada halaman sampul lembar pengesahan tadi ya yang ditandatangani oleh DPR, kemudian pendahuluan, deskripsi program kerjanya apa, jadwalnya kapan, anggarannya seperti apa. Prinsipnya seperti itu. Lampirannya dilampirkan halaman muka tabungannya Kormanit, rekeningnya Kormanit. Sudah cuma itu aja, Pak. Nah, Kormanit ini juga boleh berasal dari luar FKKMK. Cuma karena kan aturannya DPKM itu keuangan itu kan masuknya ke Kormanit. Nah, sehingga yang ditransferi nanti Kormanit. Makatan Pak Sarwan? Ya, saya kira cukup jelas sekali, Dr. Hengki. Iya. Terima kasih, Dr. Hengki. Ya, mungkin nanti bisa di-share ke Pak Sarman aja ya ininya, Dr. Hengki. Oh, iya. Ya, Selanjutnya nanti mungkin nanti kalau misalnya ada yang tanya ke Pak Sarman kan juga Pak Sarman bisa jawab. Iya. Ya, betul, sama nganu ya, mungkin nanti kita berikan juga ke admin KKN PSIK dan juga gizi ya. Ya, matur nuwun Pak Sarman. Iya, matur nuwun Dr. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Di chat masih ada itu Dr. Nurhadi. Chat. Boleh pakai tanda tangan digital enggak atau harus? Boleh. Ya, Tanda tanyanya ya. memang di masa online ini digital semua ya. Enggak apa-apa. Oke. Ada Nurul Asya Zalila, silakan kalau mau bertanya. Monggo Mbak Nurul. Baik, terima kasih dok. Saya izin bertanya. Tadi untuk biaya anggarannya itu kan untuk program kerja di bidang kesehatan ya dok. Ya, betul. Itu apakah program kerjanya itu harus program kerjanya Medika atau boleh program kerja dari klaster lain namun masih yang penting berkaitan dengan kesehatan dok? Iya. Kata kuncinya adalah berkaitan dengan kesehatan. Apakah itu nanti adalah program utamanya miliknya klaster non-medika ataupun klasternya medika. Teman-teman bisa mengajukan program yang utama atau program pokok ya, dan juga program yang bantu. Jadi teman-teman cuma bantu program kan ada. Jadi kalau di KKN itu ada program pokok, ada program bantu. Nah, ketika itu bersinggungan dengan kesehatan, maka boleh diajukan. Begitu Pak Nur? Baik dok, terima kasih dok. Jadi sangat gampang sekali ya. Jadi tidak terlalu kaku lah gitu ya. Oh ini programnya bukan medika, nggak bisa diajukan, tidak begitu. Kalau misalnya itu berkaitan nggak masalah. Karena misalnya ya programnya adalah pemberdayaan UMKM. Nah kebetulan teman-teman gizi itu terlibat dalam kalkulasi gizinya, terus kemudian menyajikan supaya tampilannya lebih menarik, ngitung nilai gizinya berapa gitu misalnya. Nah itu masuk ke kesehatan, nggak masalah. Dianukan aja, diajukan saja. Begitu ya. Iya baik, terima kasih dok. Oke, yang selanjutnya ada Eka Yuwana, silakan kalau mau bertanya. Terima kasih dokter. Ya. Mohon izin bertanya, dalam satu kelompok itu pengajuan dana itu bisa berapa orang? Misalnya misalkan dalam satu anggota kelompok misalkan ada 3 orang dari kesehatan misalkan, itu boleh mengajukan ketiganya atau cukup satu orang yang mengajukan dalam satu proposal kegiatan? Pada intinya adalah per unit 1. Jadi kalau misalnya di anggotanya itu ada 3 orang yang dari klaster medika, misalnya di situ ada yang dari pendidikan dokter 1, PSIK 1, gizi 1, berarti kan ada 3 orang. Nah, ketiga orang itu mengajukan satu proposal mewakili 1 unit. Oh iya. Ya, karena ini hibahnya untuk 45 unit. Ya kan? Jadi per unit nanti dapat 5 juta tadi. Nih, baik dokter. Terima kasih dokter informasinya. Ya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah paham semua nih Dokter Hengki.
Itu ada yang di chat Jelas. itu loh, Dok. Terkait LRK itu, yang Mbak Sudah, Muna sudah. Koi. Oke. Muna Koi dan Muna siapa ini? Bentar. Enggak kelihatan ya. Gimana sih? Ada yang Mbak Muna Khoirunisa Wibowo. Nggak kelihatan, Dokter Adi. Untuk LRK yang dikumpulkan ke pengabdian FK, apakah LRK seluruh program KKN atau hanya program Medika? Oke. Monggo. Mau dijawab kok bisa nggak muncul ya? Nganu, pada prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan, LRK-nya itu bisa punyanya Medika atau non-Medika, hanya saja itu harus bersinggungan dengan kesehatan. Ya, jadi misalnya yang dari pertanian ternyata menyinggung masalah kesehatan juga, misalnya kesehatan apa namanya kandang ternak gitu ya. Teman-teman terlibat, nah itu bisa disampaikan di proposal gitu. Jadi yang berkaitan dengan kesehatan ya. Itu prinsipnya Mbak Muna Khoirunisa Wibowo. Kayaknya itu Itu direct message. pertanyaannya Japri sepertinya ya. Saya Kayaknya juga nggak Japri. melihat. Oh Ya. iya. Wah, Japri ternyata, mohon maaf. Ya ini Japri ada yang dibaca di Japri umum. juga nih. Nih, Dr. Hengki ke saya izin bertanya. Tadi sempat disebutkan rekening Kormanit BNI, boleh di luar itu tidak ya? Oh, kalau ini ketentuannya dari DPKM. Jadi DPKM itu menetapkan harus BNI kalau tidak salah. Oh, ada Jadi beberapa, nanti, Dok. Yun sewa ada beberapa, Dok. oh ada beberapa ya Pak ya? Ya, ada Mandiri, BCA apa itu ada beberapa, Dok. Oh, J. Jadi Kalau yang yang DPKM penting, berarti. yang penting rekening Kormanit. Rekening Kormanit yang digunakan untuk KKN ini kan? Iya, betul, Ya. betul. Rekening Kormanit yang digunakan untuk KKN. J, gitu. Oke. Saya biasanya itu soalnya rekening Kormanit saya BNI, jadi saya tak pikir cuma BNI tok. Ternyata enggak ya Pak Sarman ya? Enggak, Dok, ada beberapa. Yo, J, siap. Terima kasih Pak Sarman atas infonya. Saya malah baru tahu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini yang tadi direct memang. Ya, oke. Izin bertanya, apakah ada kriteria penilaian khusus agar dapat lolos pendanaan dari Gisela Laras Anindiani? Kriteria, oke. Kriteria lulus pendanaan. Tadi sebisa mungkin memenuhi syarat tadi. Memenuhi syarat pengabdian masyarakat. Ini dia syaratnya. Kebalik. Nah, terencana dan berkesinambungan. Jadi teman-teman nanti di latar belakang itu sampaikan saja mengapa kegiatan ini sangat perlu dilakukan dan kesinambungannya akan seperti apa. Semakin tampak, oh ini nanti akan berlanjut di KKN berikutnya, itu akan semakin peluangnya besar untuk didanai. Tetapi yang paling penting adalah selama dana dari FKKMK UGM masih ada, kami akan memberikan dana itu. Pokoknya sampai akhir tahun sehabisnya. Kalau misalnya habis di cuman 2 pertama gimana? Yang 3, 4 nggak dapat? Oh, insya Allah ini merata karena 45 unit. Oke. Semoga untuk tahun ini oke merata. Dulu pernah ya di Habis Juni di awal. itu sudah habis. Nah, ini makanya kita sekarang sudah mulai tambah lagi ya. Sehingga harapan kami nanti yang di periode akhir-akhir itu bisa kita penuhi juga. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sepertinya sudah semua ya, Dr. Hengki. Ya. Sudah cukup jelas. Nanti seperti tadi yang disarankan, mungkin nanti video ini bisa dilihat ulang ya, akan diupload di YouTube. Kemudian mungkin juga bisa menghubungi lebih lanjut, baik kontak KKN di setiap prodi maupun tadi ya lewat Pak Sarman juga untuk yang FKKMK bisa ya untuk menanyakan lebih detail ataupun memang langsung ke tim pengabdian juga tidak masalah.
Dan tadi ya, mungkin penjelasan lebih detail ada di Instagram ya sebenarnya ya. Ya. Oke, terima kasih sekali untuk partisipasinya.